Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bunda Farisayu, ibu dari 4 orang anak, yaitu Fadli, Rifai, Sandi, dan Yusran. Jadi Farisayu itu adalah gabungan dari nama keempat orang anak saya ya sahabat ya. Oke sahabat, bahwa channel yang saya buat ini khusus saya akan membagi semua pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman positif, pengalaman-pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk sahabat semua di luar sana. Untuk kali ini, sahabat, saya akan berbagi pengalaman masalah kesehatan ya. Setelah kemarin ada berita kematian putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang salah satu penyakit yang ia derita ada infeksi hati. Maka bersama ini saya berbagi, semoga cerita saya ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua. Oke, saya mulai ya sahabat ya. Pada Agustus 2012 ya, saya divonis menderita abses hepar atau infeksi di lobus kanan hati dengan ukuran lebih 5 cm kali 7, jadi itu luasnya sudah lebih dari 35 cm. Gejalanya itu saya merasakan sakit di sekat rongga dada ya, antara dada dan perut, kadang di kanan, kadang juga di kiri. Jadi kalau misalnya mau mengangkat tangan itu terasa sakit. Nah, terus badan cepat lelah. Terus saya ke dokter, kebetulan saya di USG dan ditemukan kalau di lobus kanan hati saya itu ada abses atau infeksi ya. Dan salah satu gejala yang memang biasa dialami oleh penderita abses hepar itu demam. Alhamdulillah sama sekali tidak saya alami. Jadi saya memang tidak tahu, karena nanti setelah benar-benar lelah, capek, baru terasa sakitnya. Nah, terus saya langsung ke Makassar, saya berobat di Makassar, dan 4 kali saya masuk keluar rumah sakit. Pada tahun yang sama, saya masuk ke rumah sakit Grestelina 3 kali, dan rumah sakit Ibnu Sina 1 kali. Saya itu sampai jenuh ya dikasih obat, walaupun obat itu bukan diminum, dikasih lewat infus, tapi itu sangat tidak nyaman. Saya orang yang biasa suka makan, waktu diminum obat itu saya sama sekali tidak suka makan. Jangankan makan atau minum, mendengar troli makanan saja bunyi, saya itu langsung muntah, dan saya itu lemah sekali. Akhirnya saya ingat betul, saya tanda tangan surat pernyataan. Saya waktu tengah malamnya sekitar jam 3 subuh, saya minta dilepaskan selang infus. Saya sudah tidak sanggup lagi dimasukkan obat ke dalam tubuh saya. Akhirnya setelah lepas infus beberapa jam kemudian, saya mulai terasa haus. Saya mulai bisa minum, saya mulai bisa makan, walaupun 1 kue yang sangat kecil, 2 kue, 3 kue, akhirnya saya bisa makan seperti biasa, makan normal. Keesokan harinya pada saat kunjungan dokter langsung mengatakan, alhamdulillah ibu sudah suka makan. Pasien itu juga butuh makan supaya bisa mengganti sel-sel hati yang rusak, tetap memberikan obat untuk diminum. Saya sama sekali tidak minum ya, karena setiap saya minum saya jadi lemas dan tidak suka makan. Dan alhamdulillah sahabat, meskipun hati saya infeksinya dengan ukuran yang besar, tapi qadarullah fungsi hati saya tetap bagus ya sahabatnya. Dan saya juga sudah diperiksa hepatitis, saya tidak menderita hepatitis sama sekali. Jadi abses di hepar saya ini atau infeksi di hati saya ini disebabkan karena saya terlalu lelah dan tidur sering kemalaman.
sehingga proses detoksifikasi di hati itu berjalan tidak sebagaimana mestinya. Menurut dokter ya sahabat ya, bukan ini analisa saya, menurut dokter, sehingga ada salah satu bakteri yang tertinggal di hati karena dia berkembang dan melukai hati. Nah, lalu karena memang saya tidak bisa lagi mengkonsumsi obat dokter karena saya selalu mual dan tidak bisa makan, terus badan saya lemas, akhirnya saya googling, saya mencari di Google itu resep-resep alami untuk abses hepar. Alhamdulillah dengan petunjuk dan izin Allah saya bertemu dengan resep yang benar-benar menurut saya ini rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Saya menemukan itu dan setelah saya meracik itu sendiri, saya mengkonsumsinya selama 4 bulan, saya bisa menjalani hidup secara normal. Saya rasa sakit di sekat rongga dada saya sudah hilang, saya sudah tidak lemas. Tapi karena kadang-kadang saya mungkin capek, terlalu lelah karena memang saya kerja di kantor dan pulang juga di rumah saya harus bekerja. Karena anak saya yang pertama itu Fadli memang berkebutuhan khusus, jadi lumayan capek, kadang itu tidak tidur semalaman. Jadi akhirnya kambuh lagi di 2016. Nah, saya memang sempat ke dokter lagi karena hanya ingin memastikan penyakit saya yang sebenarnya seperti apa. Kembali lagi saya mengkonsumsi lagi yang saya temukan di Google itu, saya enak lagi. Nah, saya ingin berbagi resepnya ya untuk sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat yang mungkin menderita infeksi hati atau keluarganya dapat memakai ramuan ini untuk diminum. Semoga dapat membantunya sahabat ya. Oke, kalau begitu sahabat tonton terus video ini. Temulawak itu sudah jelas karena dia memang bagus untuk fungsi hati. Yang kedua itu lempuyang. Kalau tidak ada lempuyang, sahabat juga bisa menggunakan kunyit putih ya. Terus akar alang-alang, kulit buah mengkudu, dan madu. Nah, resep aslinya itu, bahan-bahan itu semua ditumbuk dan disiram air panas baru diminum. Tapi karena dokter menyarankan saya untuk tidak mengkonsumsi bahan-bahan mentah, akhirnya saya memilih untuk memasak, sahabat ya. Dan untuk sahabat semua jangan lupa ya, kita berdoa. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar, tetapi kita harus menggantungkan hasilnya semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya, apapun yang saya lakukan, termasuk obat yang saya lakukan ini, sebelum saya minum, saya itu pasti berdoa. Karena saya berharap keridhaan Allah dan rahmat Allah, mujizat dari Allah ada dalam obat tersebut supaya saya bisa sembuh ya sahabat ya. Oke sahabat, nonton terus bagaimana saya meracik obat ini. Terima kasih ya sahabat. Bahan-bahannya terdiri dari temulawak seperti ini, kunyit putih atau boleh diganti lempuyang seperti ini, terus buah mengkudu diambil kulitnya, dan akar alang-alang seperti ini ya sahabat ya. Caranya, kulit mengkudu dan akar alang-alang direbus duluan kurang lebih 10 menit ya sampai mendidih. Kemudian parutan temulawak dan kunyit putih atau lempuyang dimasukkan dan dibiarkan sampai mendidih. Setelah itu kita matikan apinya dan kita biarkan sampai hangat untuk bisa diminum. Dan setelah itu disaring kurang lebih setengah gelas, ditambahkan madu 1 sendok atau tergantung sahabat semua. Sesudah itu diminum setiap pagi dan sebelum tidur. Jadi sehari 2 kali ya sahabat ya. Semoga dapat membantu. Oke sahabat, demikianlah bagaimana cara meracik bahan-bahan yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita ya. Karena saya sejak sakit itu saya menanam temulawak di samping rumah, kunyit putih, lempuyang saya menanam.
Sebelumnya saya beli itu di pasar, dan di pasar itu sangat murah, kadang 10.000 sekilo, dan saya itu kadang 10.000 itu saya sudah gabung ya dengan kunyit putih atau lempuyang. Di sekitar rumah saya juga ada akar alang-alang, tinggal dicabut. Terus saya juga punya mengkudu, alhamdulillah. Jadi saya hanya tinggal membeli madu saja. Dan saya berharap semoga video saya ini bermanfaat untuk sahabat semua. Oke sahabat, jangan lupa ya untuk di like, di komen, karena memang saya bukan dokter, jadi saya berharap masukan juga dari sahabat semua. Dan jangan lupa untuk di share kalau memang menurut sahabat ini bermanfaat untuk banyak orang ya sahabat ya. Terutama jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya, karena insya Allah kedepannya saya akan terus berbagi informasi, cerita-cerita yang memang sangat bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sahabatku. Insya Allah semoga sahabat semua selalu sehat walafiat dan selalu diberkahi dan dirahmati kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.